warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat untuk belajar? Semangat luar biasa. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ibu sekarang mau tanya, siapa yang pertama datang hari ini? Karena Sakti yang pertama datang, jadi Sakti yang memimpin doanya. Temannya berdoa. Silakan. Terima kasih Sakti. Silakan duduk. Sekarang Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Berarti ada semua kan? Berarti kita sehat-sehat semua dan bisa menuntut. Baiklah, untuk menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ibu minta kepada Jessica untuk memimpin temannya di depan. Mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan Jessica, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang minggu lalu kita telah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada yang bisa menjawab bagian-bagian tumbuhan itu apa? Sekarang Ibu mau tanya, fungsi akar itu apa? Sekarang Ibu mau tanya lagi, tempat terjadinya fotosintesis itu di mana? Pintar sekali, berarti kalian sudah paham dan mengerti tentang pembelajaran kita di minggu lalu. Sekarang kita akan belajar IPAS tentang panca indera serta fungsinya. Tapi sebelum itu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mempunyai pemahaman tentang bentuk panca indera serta fungsinya. Yang kedua, peserta didik menganalisis tentang fungsi-fungsi panca indera serta fungsinya. Sekarang Ibu mau tanya, pada saat kalian datang ke sekolah, apa yang kalian lihat? Terus apa yang kalian dengar? Ya. Pada saat kalian di kantin, aroma apa yang kalian cium? Aroma
Sekarang ibu mau tanya, pada saat kalian, sekarang ibu tanya, apa yang kalian lihat di sekitar kita? Ya, kenapa kita bisa melihat alam mata kita? Karena kita mempunyai mata. Karena kita mempunyai mata sebagai indera penglihatan. Mata terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian luar sebagai pintu mata dan bagian dalam sebagai fungsinya untuk melihat. Mata adalah bagian yang berfungsi dalam proses penglihatan. Indera penglihatan disebut juga fotoseptor karena sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Fungsi lain mata adalah sebagai keseimbangan. Fungsi mata sebagai keseimbangan akan membuatmu bisa berdiri tegak. Mata adalah bagian kecil dari sistem vestibular, yaitu sistem keseimbangan dengan tubuh. Sistem ini juga terdapat pada telinga. Ada paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut ke indera pendengaran. Kalian pernah mendengar suara musik? Pernah. Pernah mendengar suara orang berbicara? Pernah. Kenapa kita bisa mendengarnya? Karena kita mempunyai telinga Sebagai indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran yang peka terhadap rangsangan bunyi. Selain itu, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh sehingga manusia tidak mudah jatuh saat melakukan sebagian aktivitas. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Kita masuk ke indera penciuman. Sekarang ibu mau tanya, bau parfum itu apa? Kalau bau sampah. Kenapa kita bisa merasakan rasa harum itu? Karena kita mempunyai hidung. Karena kita mempunyai hidung sebagai indera penciuman. Hidung sensitif terhadap rasa bau, ya. Selain bisa indera pembau atau penciuman yang membantu kita untuk mengenali berbagai bau aroma yang ada di sekitar kita. Indera penciuman disebut juga dengan sistem olfaktori, sistem sensori yang berfungsi untuk mencium bau. Sistem ini akan menerima dan memproses dan mengartikan bau yang kita hirup. Ada yang mau tanyakan? Apa Sakti? Fungsi lain dari hidung adalah untuk menyaring kotoran saat kita bernapas. Sudah mengerti? Sudah. Sekarang kita masuk ke indera pengecap, yaitu lidah. Sekarang ibu mau tanya, rasa gula itu apa? Manis. Rasa garam? Asin. Rasa jeruk nipis? Asam. Kalau rasa obat? Pahit. Kenapa kita bisa merasakan rasa-rasa itu? Karena Karena kita mempunyai lidah sebagai indera pengecap. Kalau kita perhatikan di permukaan lidah, itu bentuknya kasar. Terdapat bintil-bintil yang disebut papila. Yang mungkin ada yang mau tanyakan? Apa pipa? Fungsi lain dari lidah adalah untuk mengatur makanan yang ada di dalam mulut kita, membantu kita untuk berbicara. Ada mungkin? tidak. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Sekarang kita lanjut ke indera peraba, yaitu tangan. Sekarang perhatikan dua benda ini, dua permukaan benda ini.
sendiri? Teksturnya halus. Ya. Kenapa kita bisa menggunakan tekstur kedua benang ini? Karena kita mempunyai indera peraba, yaitu tangan. Indera peraba atau tangan atau kulit sensitif terhadap rasa sakit, rasa panas, dan rasa dingin. Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu, kita akan melakukan kerja kelompok atau diskusi. Kelompok kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ibu juga akan membagikan kedua benda ini. Kedua benda ini Ibu akan membagikan ya. Di LKPD-nya jangan lupa ditulis nama kelompok, nama kelompok-kelompoknya, nama teman-temannya. Di situ ada petunjuk. Kalian disuruh mengamati lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar. Lalu kalian tulis di lembar LKPD-nya. Keluarkan tulisnya. Ya, lembar kedua. Di situ ada 2 salad dan 2 jeruk. Di situ kalian disuruh menganalisis ya. Disuruh menganalisis bagaimana tekstur salad, bagaimana tekstur rasanya, tekstur kue luar, tekstur kue dalam, serta warnanya. Begitu juga yang jeruk nipis. Gimana rasanya, tekstur luarnya,
Misalnya adalah melihat kata pahlawan disampaikan kepada Jessica. Ya.
Fatihah melihat kursi, bisa Fatihah sampaikan kepada kedua kelompoknya. Indri, misalnya Indri melihat spidol, disampaikan kepada Atifah sebagai ketua kelompok. Begitu juga Vika, misalnya di dalam ruangan kalian melihat sapu, disampaikan kepada kedua kelompok. Ya. Begitu juga untuk kelompok 1. Bantu kedua kelompoknya untuk menjawab. Misalnya Tina melihat apa? Lihat apa di ruangan ini? Lemari. Kalau melihat lemari, disampaikan kepada kedua kelompoknya. Saya melihat ini, Jessica. Terus Akira. Kalau Akira lihat apa di sini? Lihat papan. Akira melihat papan. Bisa disampaikan kepada kedua kelompoknya, yaitu Jessica. Nanti Jessica akan menulis di lembar LKPD-nya. Kalau Febrian, di ruangan ini Febrian melihat apa? Lampu. Karena Febrian melihat lampu, jadi Febrian bisa sampaikan kepada kedua kelompoknya berhasil apa ya? Ditulis di lembar LKPD-nya. Ini namanya
Nomor 3, 1. Bisa disampaikan kepada ketua kelompoknya. Kalau kita lihat apa di ruangan ini? Apa? Bisa ditulis disampaikan kepada ketua kelompoknya. Kalau Imam di ruangan ini, Imam melihat apa? Kalau Afika, kalau Imam di ruangan ini melihat apa? Buku. Bisa disampaikan kepada ketua kelompoknya dan ditulis di gambar LKPD-nya. Kalau Sakti di ruangan ini melihat apa? LCD. LCD. Kalau Sakti melihat LCD, bisa disampaikan kepada ketua kelompoknya Asep, dan Asep menulis di lembar LKPD-nya. Kalau Febrian, coklat. Febrian melihat coklat, bisa ditulis di lembar LKPD-nya oleh ketuanya ya. Kalau Farel, pulpen.
indra Kak? Karena Akif kurang sehat, berarti teman-teman yang kebayang kurang mendengar ya. Kita minta Sakti untuk mewakili. Kira Sakti. Anggota kelompok Sakti, Faizal, Akif, Febrian, Ares. Apa yang kamu lihat? Motor, lemari, papan, foto, teman, guru, sapu, laptop, dokter, LCD, kertas, buku, lampu, kursi, jendela, kipas, HP, jeruk, suara, panas. Suara apa yang kamu dengar? Suara ibu guru, suara teman, suara motor, suara bel sekolah, suara burung, suara ayam, suara mobil, suara musik. Aroma apa yang kamu cium? Aroma harum, aroma busuk, aroma makanan di kantin, aroma parfum, aroma mie, aroma gorengan. Salah, rasa, manis, tekstur kulit luar, kasar, tekstur kulit dalam, lembut, warna, tebal, jeruk nipis, rasa, asam, tekstur kulit luar, lembut, tekstur kulit dalam, berair, warna, hijau. Ya, baiklah. Gimana jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah baik? Benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah anak-anak, tadi kita telah berdiskusi tentang apa yang kalian lihat di sekitar kita, serta struktur jiwa yang kita pegang tadi ya, struktur 2 saraf dan struktur 2 jalur. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita di minggu ini. Kita telah belajar tentang panca indera serta fungsinya. Sekarang Ibu mau tanya, panca indera pada manusia yang sangat dibutuhkan oleh manusia ciptaan siapa? Allah. Indra pada manusia terdiri dari 5. Yang pertama, indra penglihatan, mata sebagai indra penglihatan. Fungsinya untuk melihat apa-apa yang ada di dekat kita. Dengan mata kita bisa membedakan bentuk benda, warna benda, dan warna benda. Mata terdiri dari 2 bagian. Bagian luar sebagai pelindung mata, bagian dalam fungsinya untuk melihat. Cara kerja mata sama seperti kamera. Yang kedua, indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yang ketiga, indera penciuman. Fungsinya untuk mencium bau. Fungsi lain dari hidung adalah untuk bernapas, ya, dan menyaring kotoran saat kita bernapas. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Jika diperhatikan, lidah permukaannya kasar karena terdapat bintil-bintil yang berupa yang disebut papila. Fungsi lain dari lidah adalah untuk mengatur makanan di dalam mulut serta membantu kita untuk berbicara. Yang kelima, indera terakhir, indera peraba, yaitu tangan. Indera peraba fungsinya untuk membedakan mana tekstur halus dan mana tekstur kasar. Indera peraba sensitif terhadap rasa
tahu pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian sudah paham apa pembelajaran kita hari ini? Sekarang kita bagikan. Ibu kasih 15 menit untuk mengerjakan tugas evaluasi. Oke? Berapa tadi? 15 menit? Iya. Ibu kasih. Sekarang ibu akan membagikan. Ya, dikerjakan masing-masing ya. Ya. Jangan ada yang ribut. Selalu aktif dalam belajar. Nih, kerjakan. Jangan ribut, jangan ribut. Jangan ribut, kerjakan. Jangan ribut, jangan ribut. Kerjakan. Kerjakan, kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing, kerjakan. Keluarkan pulpennya, keluarkan pulpennya. Ibu ingin tahu pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya. Untuk menambah semangat kita ice breaking dulu ya. Semangat ya. Ya. Kita bikin dulu. Tepuk semangat. Silakan lanjutkan lagi. Di situ jangan lupa ditaruh namanya, nama kelasnya. Di situ ada petunjuknya. Petunjuknya kalian disuruh untuk menuliskan panca indera beserta fungsinya. Fungsi indera pertama. Suruh perhatikan soalnya. Nomor 1, indera apa? Ditulis indera apa, terus fungsinya. Fungsinya apa? Perhatikan soalnya bagus-bagus. Dibaca baik-baik itu. Dibaca baik-baik soalnya. Nomor 1, indera apa dan apa fungsinya. Nomor 2, indera apa dan apa fungsinya. Indera 3, nomor 3, indera apa dan apa fungsinya. Indera keempat, indera apa disebutkan di situ? Disebut ya, terus ya, jangan fungsinya. Begitu juga yang nomor 5, indera apa dan disebut dan berfungsi untuk apa.
untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Dikerjakan, anak keluarin pulpennya, anak keluarin. Ini ibu pinjamkan pulpennya, nanti dilihatkan kan. Tulis. Kalau belum selesai dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu tadi 15 menit ya. Baca dari mulai judulnya.
Baik.
Kira kalian merasa menyenangkan? Indri merasa dengan kita hari ini menyenangkan. Fatihah. Iya, Fatihah mengikuti pola ini merasa semangat. Sekarang Tina. Jangan-jangan Tina ini membosankan? Tidak membosankan? Iya. Iya, Tina mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Kalau kita maju kita, gimana pesannya hari ini mengikuti pembelajaran? Ya, iya. Ulang lagi. Ini. Iya, kita merasa semangat ya. Terus Vika. Dia kecil dan dia perempuan dulu ya. Sekarang Vika, gimana pesannya hari ini? Vika merasa pembelajaran ini menyenangkan. Terus Afifah. Ya, pesan Afifah merasa
terlebih dahulu. Ibu minta kepada Sakti untuk memimpin temannya